Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk? Baik, masuk semua ya. Sebelum mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Pada semester 1 kita pernah belajar tentang pahlawanku. Nah, siapa saja pahlawan di Indonesia? Ya betul, ada Pangeran Diponegoro, terus Insinyur Soekarno, ada lagi Cut Nyak Dien, ada lagi R.A. Kartini, dan masih banyak lagi ya. Nah, kali ini kita sudah masuk semester 2. Kita akan belajar tema 6, subtema 1 pembelajaran 1. Ada yang tahu tema 6 itu apa? Ya betul, jadi tema 6 adalah aku dan cita-citaku. Nah, kita akan belajar tentang puisi yang berkaitan dengan cita-citaku. Nah, selanjutnya akan dijelaskan ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan mengenai puisi. Di sini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai ciri-ciri puisi. Yang kedua, kita akan belajar tentang rima dalam puisi. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang membaca puisi. Sebelumnya, coba kalian buka buku kalian di halaman 4. Di situ terdapat puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, sudah kan, Dek? Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan yang pertama, yakni ciri-ciri puisi. Ciri puisi yang pertama yaitu baris. Coba kalian amati, dalam puisi Cita-Citaku terdapat berapa baris? Nah, ya benar, dalam puisi Cita-Citaku terdapat 8 baris. Yang kedua, ciri puisinya adalah bait. Apa itu bait? Bait adalah sekumpulan baris yang terdapat dalam puisi. Nah, kira-kira dalam puisi Cita-Citaku ada berapa bait ya? Coba kalian amati. Nah, ya benar, dalam puisi Cita-Citaku terdapat 2 bait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puisi Cita-Citaku terdapat 2 bait dan 8 baris. Nah, baik, yang kedua kita akan belajar tentang rima. Rima adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Biasanya huruf vokal berbunyi A, I, U, E, dan O. Nah, coba kalian amati. Dalam puisi Cita-Citaku, kira-kira mana yang merupakan rima? Nah, kalau kalian belum paham, coba kalian amati. Dalam bait pertama, baris pertama puisi Cita-Citaku. Di situ terdapat tulisan yang berbunyi, anganku melayang ke masa depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa baris pertama, bait pertama puisi Cita-Citaku itu berhuruf vokal A. Berarti rimanya berakhiran A. Nah, paham kan, Dek? Selanjutnya, coba kalian cari mana lagi yang merupakan rima. Nah, ya benar, dalam baris kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Jadi, rimanya huruf vokal apa? Ya, U. Jadi, dapat disimpulkan jika bait pertama puisi tersebut memiliki pola ABAB. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan membaca puisi Cita-Citaku. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Sebelum lebih jauh lagi, apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan cita-cita? Harapan? Iya. Impian? Iya, betul. Jadi cita-cita itu adalah harapan atau impian yang akan kita wujudkan kelak. Apa cita-cita kalian semua? Ingin menjadi dokter? Iya. Tentara?
polisi. Ada yang menjadi guru? Iya, hebat cita-cita kalian semua. Nah, dalam puisi tersebut, apa cita-citanya? Iya, betul, ingin menjadi guru. Nah, tadi kan kalian udah mengamati tentang puisi Cita-Citaku. Sekarang siapa ya yang tahu apa itu puisi? Nah, ciri-ciri puisi itu yang bagaimana ya? Nah, yuk mari kita pelajari bersama tentang puisi dan ciri-cirinya. Akan menjelaskan tentang puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Nah, puisi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada puisi lama dan puisi baru. Ciri-ciri dari puisi lama yaitu biasanya berupa cerita rakyat yang berasal dari mulut ke mulut dan tidak diketahui siapa nama pengarangnya, jadi tidak memiliki identitas. Yang kedua, puisi ini berbentuk sastra lisan karena berasal dari mulut ke mulut. Yang ketiga, puisi lama terikat pada aturan, ada tentang baris, irama, dan bait. Jenis-jenis puisi itu ada banyak. Contoh jenis-jenis puisi lama itu ada pantun, saloka, syair, talibun, dan lain-lain. Di sini kakak punya contoh puisi lama yang berjudul Cita-Citaku Menjadi Guru. Tadi di dalam ciri-ciri puisi itu kan ada aturan yang terikat ya. Yang pertama ada baris puisi. Baris puisi itu merupakan bagian-bagian yang berupa kumpulan kata-kata. Nah, baris puisi itu yang ini. Ini namanya baris puisi. Yang kedua ada bait. Bait merupakan baris-baris yang terkumpul menjadi bagian-bagian. Yang ini tadi kan baris puisi. Nah, kalau bait itu bagian-bagian baris ini. Jadi ini namanya bait. Kemudian ada rima. Rima itu adalah bunyi vokal akhir pada tiap baris. Jadi dalam puisi ini berirama apa? N-U, N-U. Rima biasanya terdapat pada puisi lama seperti pantun. Nah, rima ini dalam puisi lama seperti pantun bersajak AB AB. Yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya simetris dan rapi. Yang kedua, memiliki sajak yang teratur di akhir. Yang ketiga, pada puisi baru memiliki pola sajak syair dan pantun. Biasanya itu merupakan pola yang dominan atau yang biasa digunakan. Yang keempat, hampir seluruhnya termasuk dalam puisi 4 seuntai. Yang kelima, ada setiap baris atasnya itu memiliki gatra dan setiap gatra itu terdiri dari 2 kata. Kemudian ada ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi ini dibagi menjadi 2, yaitu isi dan bentuk. Ciri-ciri puisi isi itu ada balada, himne, ode, dan romansa. Yang jenis puisi bentuk itu memiliki sektet, septim, oktat, dan sonata. Di sini kakak memiliki contoh puisi baru yang berjudul Tukang Pos. Dalam puisi lama tadi kan setiap bait itu memiliki berapa? Ada memiliki 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Yang bawah juga memiliki 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dalam puisi baru ini memiliki banyak baris. Kalau puisi lama itu tadi bersajak ABAB atau teratur. Nah, kalau yang puisi baru ini kita lihat sajaknya teratur atau tidak ya. Yang pertama, apa sajaknya? Berhuruf U.
Yang kedua huruf P. Yang ketiga huruf E. Yang kelima huruf A. Keenam huruf A dan seterusnya. Nah, coba kita lihat apakah ini sama. Kalau dalam puisi lama kan NU. Nah, kalau ini ada huruf U, T, E, A, dan A. Berarti ini memiliki sajak yang tidak teratur. Nah, tadi kan kakaknya udah menjelaskan tentang puisi. Sekarang siapa di antara adik-adik yang bisa menjelaskan kembali apa itu puisi? Ya, puisi itu kata sebenarnya, betul? Ungkapan hati seseorang, betul. Jadi, puisi itu adalah ungkapan hati seseorang yang tidak menggunakan kata sebenarnya. Jenis-jenis puisi tadi ada berapa ya adik-adik? Ya, ada 2. Apa saja? Puisi lama dan puisi baru, betul. Sekarang kakak punya contoh puisi nih. Ini termasuk jenis puisi apa ya? Ya betul, puisi lama. Terus ada yang bisa nyebutin nggak? Puisi ini sajaknya apa kira-kira? Ya, sajaknya T, 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 T. Sajak T, 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 T sama dengan A, 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 A. Nah, sajaknya ini sama nggak ya kayak puisi yang pertama tadi? Ya beda, puisi yang pertama tadi sajaknya A, B, A, B. Kalau yang ini A, 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 A. Boleh nggak ya kalau sajaknya beda? Ya, puisi lama itu sajaknya tidak harus A, B, A, B. Yang penting sajaknya itu teratur. Bisa A, 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 bisa A, B, A, B. Terus, dalam puisi ini ada berapa bait ya adik-adik? Ya, ada 2 bait. Setiap bait ada berapa baris? 4, betul. Nah, sekarang kakak punya contoh puisi yang kedua. Contohnya ini. Nah, puisi ini termasuk ke dalam jenis puisi apa ya? Ya, betul, termasuk ke dalam jenis puisi baru. Terus, ada yang tahu nggak puisi ini ada berapa bait? Ya, betul, ada 4 bait. Setiap baitnya ada berapa? Setiap baitnya ada yang 4 baris, ada yang 5 baris. Supaya kita cari tahu. Di bait pertama, rimanya bersajak apa ya adik-adik? Ya, bersajak A, A, N, K. Kalau yang bait kedua, ya betul, bersajak I, U, U. Sekarang bait yang ketiga, sajaknya apa? S, R, G, U, I, betul. Sekarang bait yang terakhir, bait yang keempat, sajaknya apa ya kira-kira? Ya, sajaknya A, I, U, M. Terus di puisi baru ini ada nggak pengarangnya? Siapa nama pengarangnya? Ya betul, nama pengarangnya Isma. Nah, dari kedua contoh puisi tadi, apakah kalian sudah memahami perbedaan antara ciri 2 puisi tadi, yaitu puisi lama dan puisi baru? Tadi adik-adik sudah belajar puisi tentang cita-cita. Sekarang adik-adik sudah tahu apa itu cita-cita. Sekarang adik-adik coba membuat puisi tentang cita-cita kalian. Kalian bisa melihat contohnya di buku. Setelah selesai, nanti kalian bisa membacakannya di depan teman-teman ya. Jadi, dalam membaca puisi dilakukan penghayatan supaya pesan yang terdapat di dalam puisi tersebut tersampaikan. Sekarang coba praktekkan dari penjelasan kakak tadi, apa sudah memahaminya? Bagus, karena sudah memahami, sekarang buatlah tabel perbedaan atau ciri-ciri puisi baru dan puisi lama. Apa sudah selesai? Baik, karena sudah selesai, coba sekarang Randy sebutkan ciri-ciri dari puisi baru. Oke, yang pertama, ya benar, ciri puisi baru yang pertama yaitu rimanya bebas. Yang kedua,
Oke, benar. Baris dalam puisi jumlahnya bebas. Yang ketiga? Oke, benar. Ada pengarangnya. Ya, sekarang Rara, coba sebutkan ciri-ciri dari puisi lama. Yang pertama, iya benar. Yang pertama yaitu berupa cerita rakyat dari mulut ke mulut. Yang kedua, iya benar, tidak ada pengarangnya. Yang ketiga, iya benar, terikat dengan aturan yaitu berupa baris, irama, dan bait. Dalam pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Baik, kalau tidak ada, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.